Perkenankan dengan kerendahan hati pada kesempatan yang mulia ini pribadi saya sekali lagi ikut melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barakah yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya mudah-mudahan tiada henti-hentinya selalu terlimpah ruah kepangkuan Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam takziman wa ikraman wa mahabbatan semoga tercurah kebanggaan para wali waliullah min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan ila awliya ittis'ah fil ardi Indonesia walladzina hum fi wilayati Kabupaten Ciamis wa ma hawalaiha, wa khususan khassa hadrati Sultan Aulia Ghauthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'ada alaina ya Allah ala majlisina hadha majlis mujahadah nisfu sanah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan acara tabligh akbar mujahadah nisfu sanah, doa bersama bagi kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara ini mampu membawa kemajuan, pembangunan dan perjuangan di segala bidang, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga terciptanya suasana ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah basyariyah betul-betul bisa dirasakan dalam kehidupan yang semakin hari sebenarnya semakin tak menentu, dengan berkahnya doa bersama mujahadah nisfu sanah pada pagi ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada dua kelompok yang Allah tidak akan menyiksa. Yang pertama, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kelompok, satu kaum, satu bangsa, satu negara, wa anta fihim, selama di dalamnya ada engkau ya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang tiada bedanya antara hidup dan wafatnya. Dalam sabdanya, hayati khairulakum wa mamati khairulakum, fa'ammal hayati fa'asunnu lakum sunan wa asra'u lakum sara'i'an, wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya fama ra'aitu minha hasanan hamadullah fama ra'aitu minha sayyi'an istaghfartullaha lakum. Hayati khairulakum, hidupku membawa kebaikan bagi kalian. Wa amma mamati khairulakum, hatiku membawa kebaikan buat kalian. Fa ammal hayati fa asunu lakum sunan, ketika aku masih hidup berhadapan langsung dengan para sahabat, Rasulullah ajarkan, Rasulullah bimbingkan cara-cara berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan makhluk, diajarkan langsung dengan Rasulullah. Sampai setiap gerakan langkah Rasulullah ajarkan ada doa yang dibaca. Mau pergi doanya ada, mau makan doanya ada, tidur bangun doanya ada. Karena Rasulullah bersabda, ad-doa silahul mu'min, senjata yang paling
ini bukan untuk dicintai. Tapi Allah ciptakan dunia ini supaya diatur. Akibat berbalik orang mencintai dunia, terkena sabda hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Tergila-gila dengan dunia, pokok semua permasalahan, sehingga manusia berbuat salah. Jadi andaikan umat Islam mau introspeksi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, menerapkan lillah, ikhlas dalam hatinya, beres semua permasalahan. Ini jelas perintahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidak aku perintah seluruh umat manusia illa liya'budullaha, kecuali tugasnya hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Tujuan Allah ciptakan kepada kita manusia dan jin ini untuk ibadah. Namun kebutuhan hidup kita tak terlepas dari sarana dan prasarana. Hadirin sekalian yang berbahagia, sehingga manusia lupa tujuannya, akhirnya mengutamakan kebutuhannya. Disitulah muncul menghalalkan segala cara sampai melanggar aturan Rasul. Al-muslimu akhul muslimi kal jasadil wahid. Seluruh orang Islam adalah saudara, bagaikan satu tubuh. Tapi kenapa yang terjadi? Sesama Islam acuh tak acuh, sesama Islam saling mencurigai, sesama Islam tidak nyaman kalau ia berkumpul. Karena apa? Kebutuhan yang telah numpang, yang disetir oleh nafsu, sehingga akan memporak-porandakan keikhlasan. Akhirnya hidupnya ditumpangi oleh nafsu. Rasulullah ajarkan pada saat wa asra'u lakumus syara'iyya, syariat-syariat wahyu yang Allah sampaikan melalui Jibril kepada beliau Rasulullah SAW masuk dalam hati yang suci, sebagaimana firman Allah, tanzilur ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat Jibril membawa wahyu, memasukkan di hati Rasulullah, ala qalbika, di hati, litakuna minal munzirin, agar Rasulullah memberikan pengertian, pemahaman kepada umat. Dari hati yang suci keluar dengan tutur kata yang santun, dengan tutur kata yang suci, sehingga membawa kesucian hati para sahabat pada saat itu, sehingga rasa mahabbah kepada sahabat, sesama sahabat, sebagaimana cintanya kepada pribadinya sendiri. Ini zaman Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, wa amma mamati, adapun Rasulullah setelah wafat dimakamkan di Madinah, apa sabda baginda? Fa inna a'malakum tu'radu alayya, maka sesungguhnya amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Tu'radu alayya, di ilmu mudhari, selalu ditampakkan oleh Allah. Ini saya sering diprotes kalau di Jakarta maupun di negara jiran, karena memang di luar negeri tidak gampang macam kita. Di Singapura itu kalau ceramah malam, walaupun 7.000 orang yang hadir, itu jam 9 harus turun. Di Malaysia kemarin 27 hari, jadi acara jam 7 pagi itu sudah siap jamaah. Begitu kita naik setengah jam turun ganti tempat, disiplinnya luar biasa. Sehingga wajar kalau perjalanan Kuala Lumpur Johor itu 380 km, waktunya cuma 2,5 jam bawa mobil sampai. Disiplin orang. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa dia protes? Wah, Rasulullah sudah wafat, mana bisa melihat? Sekarang benda mati, televisi kita, ada Piala Dunia di luar negeri, benda mati diproses dengan teknologi yang canggih. Kita tengok di rumah kita, berapa in TV yang kita lihat, gambar sama, suaranya sama. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna, orang yang paling benar ucapannya, maka wafat
syahida. Sungguhnya aku utus engkau sebagai saksi. Jelas kalau saksi tahu persis kejadian perkara. Bagaimana Rasulullah nanti akan memberikan syafaat, memohonkan ampun kepada Allah kalau tidak tahu apa yang kita perbuat. Jadi Rasulullah sama mengetahui. Nah, inilah pemahaman kepada generasi kita sekarang. Ada orang tua yang pesen, nak nih malam Jumat bapakmu wafat, datang nak kamu ke kuburan, baca tahlil, baca yasin, baca selawat. Apa jawab anak? Bu, orang khotib sedang khutbah, saya tidur nggak dengar. Bagaimana orang tua kita yang udah jadi tanah bisa dengar? Sehingga muncul apa? Larangan ziarah kubur, dianggapnya syirik, minta kepada orang yang mati. Ini pemahaman. Nah sekarang saya luruskan, wahai dia para ibu bapak, itu bukan paham, bukan aliran, bukan sekte, tapi amalan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum dengan doa sesuai dengan kebutuhan kita di segala bidang lengkap doanya, yang berfaedah untuk menjernihkan hati, menenteramkan jiwa, meningkatkan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diistilahkan bahasa Arabnya makrifat billah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam.